sampai 212 sampai RUU HIP. Nambah. Beneran. Ya, insyaallah. Yang pesan siapa yang pesan? Ntar kita pesan di sini insyaallah. Kita jadi bahasan kita, ya. Tadinya kan meluruskan tauhid sejak Nabi Ibrahim sampai dengan zaman Nabi Muhammad. Lanjut sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Lanjut sampai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Tadi saya tutup sampai 1124. Karena runtuhnya Turki Utsmani, tutup di situ. Tanggung ada 1948. Apa itu? Pendirian negara Israel gitu. Tanggung sampai 2016 peperangan Gaza gitu loh. Tanggung sekalian. Habis 2017 ada Ahok, penting kita masukin sejarah, penting Ahok. Maka kita masukin lah sampai 212. Udah tutup. Kelas tutup. Ada RUU HIP. Masuk lagi RUU HIP. Nah, udah cukup, kasih ke penerbit. Ntar kalau ternyata ada lagi. Kenapa saya katakan sejak zaman Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Itu yang diperjuangkan Nabi Allah Ibrahim. Diganggu nggak Nabi Ibrahim ketika ibadah sendiri? Nggak diganggu. Coba antum buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, judulnya Qasasul Anbiya. Bukan tafsir Ibnu Katsir, maaf. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir judulnya Qasasul Anbiya. Coba ente buka. Ibrahim itu dari masih muda nggak pernah nyembah berhala, tapi nggak diganggu. Begitu meneriakkan kalimat tauhid, baru ditangkap, baru dibakar. Tapi masih muda, dia sembahyang sendiri di rumah nggak diganggu. Tuh lihat perjuangan tauhid itu. Begitu juga zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa dari dulu nggak pernah mengakui Fir'aun itu Tuhan, tapi nggak diganggu. Begitu dia dakwah kalimat tauhid, diuber sama Fir'aun, mau ditenggelamin. Allah tenggelamkan Fir'aun. Begitu juga Rasulullah. Waktu Rasulullah sholat dan ibadah nggak diganggu. Begitu kalimatnya tauhid, langsung diganggu. Ditawarin bahkan gantian deh, saking mereka nggak mau ganggunya. Kan gantian, Jumat lu pakai nih Ka'bah, ntar Sabtu gue yang pakai kata Yahudi, ntar Minggu gue yang pakai kata Kristen, Nasrani. Kan asbabun nuzul, kul ya ayyuhal kafirun, kan begitu. Gantian dong, begitu. Coba, nggak bisa Pak, nggak bisa. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Selesai, itu prinsip tegas dalam Islam. Masa lo mencampur-campuran? Giliran Natal gue ikutan gitu? Giliran Lebaran lo ikut-ikutan gitu? Nggak boleh begitu. Giliran 25 Desember pakai topi Sinterklas gitu? Jangan dong. Lakum dinukum waliyadin, bukan toleransi begitu jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah, serius amat ente. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, begitulah Islam mengajarkan kita. Maka begitu, sebentar ya, masuk ke perangnya sebentar ya, ini pengantar. Ntar perang salib 2, 3 dan seterusnya nggak pakai pengantar lagi, ya. Begitu Islam menegakkan kalimat tauhid, pasti mendapat hambatan, halangan dan rintangan. Begitu juga Rasulullah udah ditawarin harta jadi pemimpin, ja'alnahu sayyidan alaina, kami jadikan kau pemimpin atas kami. In kana yuridu malan, kalau mau harta. In kana yuridu jahan, kalau mau jadi pembuat undang-undang. In kana yuridu mulkan, kalau mau jadi raja. In arada sultan a'tayna wa fatihal Ka'bah, kalau mau jadi sultan kami berikan kunci-kunci Ka'bah. Silahkan ya Muhammad. Satu, jangan sebut la ilaha illallah, ntar kita rugi, nggak ada yang datang untuk beli barang-barang kita, proyek nggak jalan bro, gitu. Ngomong proyek ger aja dah semua, ya. Wah mulai nih sabotase tuh barusan tuh, ya. Jadi jamaah sekalian, begitulah yang terjadi kisahnya. Rasulullah pun digituin. Kembali ke Buya Hamka, dulu zaman Belanda deh sebelumnya, sebagai pengantar lagi. Zaman Belanda, ente boleh nggak sholat? Boleh nggak dilarang.
Belanda banyak bangun masjid, bukan banyak, beberapa dibantu. Ente boleh nggak pergi haji zaman Belanda? Boleh, difasilitasi, dikasih kapal laut buat berangkat, dikasih sama Belanda, gitu. Ente boleh nggak Rabbunallah dan teriakan kalimat Allahu Akbar, boleh nggak? Nggak boleh. Kata Belanda apa? Begitu teriak, koi orang ekstremis. Kasih demang mester, suruh hantem kita. Kasih duit, demang kebon pale buat hantem anak Tanabang. Ada sabeni untung, ya kan? Kasih demang Kemayoran buat hantem si Pitung. Ama siapa? GI, gitu kan? Gitu. Kasih demang mester, gitu. Muncul mat gendut dari condet. Begitu kan kerjaannya. Yang nurut kasih hantem tuh, begitu. Kasih buzzer hantem tuh, gitu. Buzzer zaman Belanda, jangan kesinggung apa ente. Buzzer zaman Belanda, caranya zaman begitu, zaman Belanda. Nggak usah ditutup-tutupin. Emang perjuangan tauhid begini. Kalau ente cuma sholat doang, pulang nggak bakal diganggu. Kalau ente cuma zakat doang nggak bakal diganggu. Tapi begitu kalimat la ilaha illallah, kalam suci menyuntut kalbu berjuang, gitu kan kata Buya Hamka kan? Kalam ilahi menuntut persatuan, maju serentak membela kebenaran demi agama bangsa dan persatuan. Hukum Allah tegakkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan, hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, hentikan pertikaian. Ini teriakan Buya Hamka di zaman dulu. Masya Allah. Oh, jamaah sekalian udah begitulah. Zaman Belanda dikasih, zaman Jepang begitu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah zaman Jepang pun. Zaman pemerintahan Bung Karno juga begitu, nggak ada masalah. Dan kemudian akhirnya terjadilah gitu. Bagaimana nih? Kita mau merdeka nih. Dasarnya apa nih? Dasarnya apa? Kata KRT Rajiman Uwidyo di Ningrat. 28 Mei kata dia begitu. Maka 29 Mei pidato Pak Muhammad Yamin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Yang kebangsaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. 5. Keadilan sosial. Hampir 90% itu pidato Pak Muhammad Yamin. Gitu. Pak Supomo lain lagi. Pak Supomo berkata nomor 1 ini, 2, 3 ketuhanan. Gitu loh. Bung Karno 1 Juni lain lagi, 1, 2, 3, 4, 5 ketuhanan nomor 5. Ini usulan Pak Yamin, usulan Pak Supomo, usulan Pak Karno. Akhirnya dilebur, jadilah PPKI 9 orang. Pemimpinnya Bung Karno, diajak Bung Hatta, diajak Haji Wahid Hasyim, diajak Kahar Muzakkar, diajak Agus Salim, diajak Ahmad Subarjo, diajak Maramis, diajak Pak Yamin, diajak atau lagi siapa yang belum? Haji Agus Salim. 9 orang kumpul dalam sidang PPKI. Begitu sidang, lupakan 29 Mei, lupakan 30 Mei, lupakan 1 Juni, lupakan. Ambil kesepakatan baru. Apa itu? 18 Agustus. Hasil dari salah satu yang sangat menentukan pidato Hadratus Syekh Wahid Hasyim. Apa pidatonya? Saudara-saudara, negara Indonesia saat ini kurang lebih seperti negara Madinah Al-Munawwarah ketika Rasulullah membentuk. Apa itu maksudnya? Ada orang-orang non-muslim yang tinggal di Madinah, tapi Nabi bijaksana. Nabi Muhammad SAW luar biasa, menyamakan dulu warga negara.
Bela negara wajib antara orang Islam, orang Yahudi dan Nasrani. Itu kalau ada hambatan